Kesederhanaan, salah satu dari 4 kebajikan utama dalam filsafat Stoik, juga dikenal sebagai disiplin diri, pengendalian diri, dan moderasi. Kebajikan ini melibatkan kemampuan menahan diri dan membuat keputusan dengan sadar, menghindari reaksi impulsif. Seperti seorang Stoik sejati, kesederhanaan diakui sebagai kebajikan penting bersama kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Pada dasarnya, kesederhanaan adalah tentang menemukan keseimbangan dan moderasi dalam semua aspek kehidupan, menjaga ketenangan dalam situasi sulit, dan merespons dengan cara yang terukur. Dalam kerangka Stoik, kesederhanaan bukan hanya tentang menahan diri dari kesenangan atau menghindari rasa sakit, tetapi juga mencakup pengaturan diri dalam pikiran, tindakan, dan keinginan. Ini adalah pengejaran keadaan pikiran yang seimbang, tampilan kebajikan moral, dan kebebasan untuk membuat pilihan yang benar, bukan hanya yang termudah atau paling menyenangkan. Kebajikan ini penting untuk membuat keputusan yang baik, terutama dalam situasi bertekanan tinggi, menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran, dan memecahkan masalah secara efektif. Jika Anda sering merasa dikendalikan oleh emosi, baik itu kemarahan atau antusiasme, mengembangkan kesederhanaan dapat membantu Anda mendapatkan pengendalian diri yang lebih baik. Dalam video ini, saya akan membagikan 10 cara praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip abadi dan menumbuhkan kesederhanaan sebagai kebajikan yang berharga dalam hidup Anda. Mari kita mulai. Poin pertama, mengendalikan keinginan untuk kebebasan sejati. Kebebasan sejati bukan tentang selalu menginginkan lebih, tetapi tentang mengendalikan keinginan kita. Orang Stoik kuno percaya bahwa jika kita selalu mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita akhirnya terjebak dan dikendalikan oleh perasaan kita. Kuncinya adalah membuat pilihan yang benar-benar membantu kita dalam jangka panjang, menolak dorongan untuk kepuasan instan. Alih-alih menjadi tawanan keinginan kita menjadi penguasa hidup kita sendiri, menemukan kebebasan yang lebih dalam dan abadi yang melampaui kesenangan sesaat. Poin kedua, menunda kepuasan untuk pemenuhan. Bayangkan tujuan Anda sebagai petualangan besar. Dengan menunda kepuasan instan dan menetapkan tujuan jangka panjang, Anda seperti penjelajah yang memetakan jalannya. Pecahlah tujuan ini menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola, membuat perjalanan lebih mudah dinavigasi. Ini seperti memiliki peta harta karun di mana setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke hadiah utama. Ingatlah, petualangan itu sendiri sama berharganya dengan mencapai tujuan akhir. Dengan merangkul pola pikir ini dalam segala pencapaian, kita membuka kehidupan yang lebih memuaskan dan bersemangat. Poin ketiga, pembelajaran dan pertumbuhan berkelanjutan. Pikirkan filsafat sebagai panduan untuk meningkatkan diri, bukan sebagai tiket untuk hadiah luar. Cara Stoik untuk menjadi seimbang dan tenang melibatkan selalu belajar dan tumbuh. Bagi orang Stoik, jalan menuju kebaikan dan kebijaksanaan seperti petualangan tanpa akhir. Lupakan tentang hanya mencapai tujuan, hadiah sebenarnya adalah petualangannya. Terapkan kebijaksanaan ini dengan mendedikasikan sedikit waktu setiap hari untuk menemukan sesuatu yang baru atau merenungkan pengalaman Anda. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan pribadi, ini tentang menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang jernih dan tenang. Jadi rangkullah perjalanan ini, dan Anda mungkin menemukan harta tersembunyi dalam setiap langkah yang Anda ambil setiap hari. Poin keempat, latih rasa syukur. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk mengakui dan berterima kasih atas hal-hal yang membuat hidup Anda indah. Bisa sesederhana memiliki tempat tinggal yang nyaman, makanan enak di meja Anda, atau kehangatan orang-orang tercinta di sekitar Anda. Cobalah untuk menjaga jurnal rasa syukur, mencatat 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Ambil jalan-jalan santai di luar ruangan, meresapi keindahan lingkungan sekitar. Dengan menyadari bahwa apa yang Anda miliki sudah cukup untuk membuat Anda bahagia, Anda akan membangun pola pikir kepuasan. Cobalah meditasi rasa syukur, ini adalah praktik yang kuat untuk menumbuhkan apresiasi dalam pengalaman sehari-hari. Ekspresikan terima kasih Anda dalam tindakan sederhana, seperti lebih sering mengucapkan terima kasih, menulis catatan terima kasih kepada mereka yang telah membantu Anda,
atau hanya berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan dunia di sekitar Anda. Jauhkan diri dari orang-orang yang membawa negativitas dan keluhan dalam hidup Anda, dan fokuslah pada apa yang Anda syukuri. Ingatlah, kekayaan sejati bukan tentang selalu menginginkan lebih, tetapi menemukan kebahagiaan dalam apa yang sudah Anda miliki. Orang Stoik percaya pada kesederhanaan dan moderasi, menekankan pentingnya menghargai apa yang sudah kita miliki daripada selalu menginginkan lebih. Poin kelima, terima apa yang tidak dapat diubah. Epictetus pernah berkata, bukan benda itu sendiri yang mengganggu orang, tetapi penilaian mereka tentang benda-benda tersebut. Ide ini adalah bagian besar dari Stoikisme. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yang penting untuk hidup yang tenang dan damai. Untuk menerapkan ide ini, mulailah dengan memahami apa yang dapat Anda ubah melalui tindakan Anda dan apa yang tidak bisa. Pertimbangkan lalu lintas sebagai contoh yang jelas. Kita tidak punya kendali atas apakah jalanan akan macet atau lancar. Mengkhawatirkan kemacetan adalah penggunaan energi yang sia-sia. Sebaliknya, berkonsentrasilah pada merencanakan bagaimana menavigasi dan beradaptasi dengan situasi lalu lintas. Dengan cara ini, kita menyalurkan upaya kita ke hal-hal yang bisa kita pengaruhi, membuat perjalanan harian kita kurang stres dan lebih mudah dikelola. Cara lain untuk menerapkan ide ini adalah dengan menggunakan metode terapi kognitif. Teknik-teknik ini membantu kita mengidentifikasi dan menantang pikiran yang tidak masuk akal atau berbahaya. Ketika kita belajar menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita melepaskan sumber stres besar dan hidup dengan lebih tenang dan seimbang. Terimalah hal-hal yang Anda kuasai dan yang sulit, memahami bahwa menjadi manusia berarti tidak sempurna. Lihat bagaimana alam menghadapi perubahan, belajar darinya untuk menghadapi perubahan dalam hidup Anda. Jadikan kesejahteraan mental sebagai prioritas utama. Bicarakan perasaan Anda dengan teman dekat saat menghadapi masa sulit. Ambil langkah kecil untuk bangkit kembali, mulai dengan tindakan kecil. Pahamilah bahwa tantangan adalah bagian dari hidup, jadi bersikaplah lembut dengan diri Anda sendiri ketika keadaan menjadi sulit. Poin ke-6, membangun ketahanan melalui tantangan. Seperti yang bijak dikatakan Seneca, kesulitan memperkuat pikiran seperti kerja keras memperkuat tubuh. Pikirkan hambatan bukan sebagai penghalang jalan tetapi sebagai pintu terbuka untuk pembelajaran dan pengembangan pribadi. Merangkul ketahanan seperti menambahkan kekuatan super dalam hidup Anda. Ketika Anda menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan keseimbangan dan melihat kemunduran sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik, Anda berada di jalur yang benar. Ini tentang mempertajam keterampilan pemecahan masalah, menumbuhkan pola pikir kemajuan, dan menyadari bahwa kesalahan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Saat Anda memahami bahwa kesalahan dan tantangan adalah peluang untuk pertumbuhan, adopsilah pola pikir yang melihat kemunduran sebagai kesempatan untuk matang dan belajar. Bangun ketahanan dengan mempertajam keterampilan dan menggunakan strategi yang membantu Anda mengatasi masa-masa sulit dan muncul lebih kuat. Poin ke-7, hidup di masa kini. Bayangkan setiap momen sebagai bab unik dalam buku kehidupan Anda sendiri. Stoikisme mengajak Anda untuk menghargai setiap halaman, hidup sepenuhnya di masa kini daripada terjebak di masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Pergeseran pola pikir ini membebaskan Anda dari rantai penyesalan dan kecemasan, membuka ruang bagi ketenangan dan kedamaian. Gambarkan diri Anda sebagai penulis cerita Anda, di mana plot berkembang di masa sekarang, tidak terikat oleh beban apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dengan menggabungkan mindfulness, alat yang kuat dalam toolkit Anda dapat membawa perhatian penuh pada karakter dan peristiwa yang sedang berlangsung di bab saat ini. Baik itu menikmati satu momen atau tenggelam dalam tugas-tugas yang terfokus, Anda menjadi maestro yang mengatur simfoni kehidupan Anda, menciptakan mahakarya satu momen saat ini. Poin ke-8, latih empati. Hidup seringkali adalah tenunan dengan berbagai benang pengalaman, dan orang Stoik mengajarkan kita bahwa setiap orang menavigasi tantangan unik mereka. Melatih empati seperti menambahkan warna-warna cerah pada tenunan ini,
memungkinkan kita untuk lebih memahami orang lain dan menumbuhkan rasa damai dan harmoni. Untuk mewujudkan empati, masuklah ke dalam sepatu orang lain sebelum memberikan penilaian atau bereaksi. Tergesa-gesa, ambil jeda yang penuh pemikiran, pertimbangkan perspektif mereka, atau secara aktif mencari peluang untuk menjelajahi berbagai pengalaman dan sudut pandang. Dengan secara konsisten menerapkan prinsip ini, Anda tidak hanya menjadi orang yang lebih empati tetapi juga menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai perspektif, menghindari iritasi dan reaksi negatif. Akhirnya, ini memperkaya tenunan kehidupan Anda sendiri dan kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Poin ke-9, latih detachment. Plato pernah berbagi wawasan yang mendalam. Kemiskinan tidak terletak pada berkurangnya properti seseorang tetapi pada peningkatan keserakahan seseorang. Dalam ranah stoikisme, ada konsep berharga yang dikenal sebagai detachment yang melibatkan membebaskan diri dari ketergantungan berlebihan pada hal-hal eksternal untuk kebahagiaan pribadi. Ini bukan tentang menolak semua kesenangan atau harta benda, melainkan tentang tidak membiarkan faktor-faktor eksternal ini menentukan kedamaian batin seseorang. Pikirkan stoikisme sebagai kompas yang membimbing kita menuju tempat perlindungan batin ketenangan terlepas dari keadaan eksternal. Salah satu cara praktis untuk merangkul detachment adalah melalui meditasi. Dalam praktik ini, visualisasikan keinginan Anda dan kemudian secara sadar lepaskan diri dari cengkeraman mereka, memungkinkan untuk rasa kebebasan. Pendekatan lain melibatkan menyederhanakan hidup Anda. Ini berarti mengurangi jumlah harta yang Anda miliki dan mengalihkan fokus Anda pada pengalaman dan hubungan yang berarti daripada terus-menerus mengejar hal-hal materi. Dalam dunia di mana pencarian kebaruan dan perbaikan bisa menjadi tak ada habisnya, mengadopsi pola pikir yang menghargai kesederhanaan dan moderasi bisa benar-benar membebaskan. Dengan mengakui bahwa kita sering memiliki lebih dari yang benar-benar kita butuhkan atau pantas, kita membuka diri pada kemungkinan kepuasan yang tulus dan membebaskan diri dari pencarian tak berujung untuk lebih banyak lagi. Poin ke-10, fokus pada perawatan diri. Tingkatkan kesehatan keseluruhan Anda dengan merawat tubuh Anda dengan baik, yang akan membuat pikiran Anda lebih kuat dan lebih berenergi. Dalam stoikisme, dipahami bahwa tubuh dan pikiran saling terkait erat, bukan hal yang terpisah tetapi bagian dari keseluruhan. Untuk tetap seimbang, penting untuk melakukan upaya sengaja untuk menjaga tubuh Anda dalam kondisi baik. Ini melibatkan melakukan latihan teratur, makan dengan baik, dan mendapatkan istirahat yang cukup. Merangkul filosofi kesederhanaan, kesejahteraan holistik ini meluas melampaui fisik untuk mencakup kesehatan mental. Melibatkan diri dalam praktik seperti meditasi, mencari dukungan terapeutik, atau mendedikasikan waktu untuk menikmati kegiatan yang membawa kebahagiaan sejati berkontribusi secara signifikan terhadap pemeliharaan dan peningkatan keseimbangan mental Anda. Selain itu, penting untuk mengakui bahwa menghormati kesejahteraan fisik Anda melampaui pertimbangan kesehatan. Mengolah rasa hormat melibatkan memperhatikan aspek internal dan eksternal, termasuk penampilan seseorang. Pada intinya, etos stoikisme mendorong pendekatan holistik terhadap perawatan diri, mendesak individu untuk mengakui dampak mendalam dari pilihan mereka pada aspek fisik dan estetika kesehatan mereka. Untuk mengakhiri eksplorasi kita tentang kesederhanaan dan kekuatan transformasinya dalam menumbuhkan kehidupan yang seimbang, saya harap wawasan-wawasan ini telah beresonansi dengan Anda. Ingat, kesederhanaan bukan hanya tentang menahan kesenangan sesaat atau menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah pendekatan holistik terhadap pengaturan diri dalam pikiran, tindakan, dan keinginan. Jika Anda menemukan nilai dalam diskusi ini dan tertarik pada dampak mendalam yang dapat diberikan kesederhanaan pada kesejahteraan Anda, saya mengajak Anda untuk membagikan pemikiran dan pengalaman Anda di komentar di bawah. Bagaimana Anda membayangkan mengintegrasikan kesederhanaan ke dalam rutinitas harian Anda, dan tantangan apa yang Anda antisipasi? Masukan Anda menumbuhkan rasa kebersamaan dan menyediakan peluang untuk pembelajaran bersama. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi filsafat stoik ini, dan saya berharap dapat berinteraksi dengan Anda di bagian komentar. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan,
dan menekan tombol notifikasi untuk tetap terupdate. Bersama-sama, kita bisa membuat sebuah komunitas yang bertujuan hidup dengan baik dan penuh kebahagiaan.